Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wawang Agunawan. Sebelum kita memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Baik teman-teman, jadi jika pada materi sebelumnya kita telah mempelajari alfabet atau huruf abjad dalam bahasa Inggris, di video kali ini kita akan mempelajari materi basic English lainnya, yaitu tentang numbers atau bilangan atau angka dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris ada 4 jenis numbers atau bilangan. Yang pertama adalah cardinal number, yang kedua adalah ordinal number, yang ketiga adalah multiple number, yang keempat adalah fraction number. Nah, untuk lebih memahami penjelasan terkait keempat jenis numbers dalam bahasa Inggris ini, yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi, cardinal number merupakan bilangan pokok atau angka biasa yang digunakan untuk menghitung, menyebutkan usia, tahun, jumlah dari sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika teman ingin menyebutkan jumlah dari benda yang akan teman-teman ungkapkan, misalnya saya ingin membeli 2 ekor ikan. Jadi teman-teman cukup ucapkan I want to buy 2 fishes. Yang selanjutnya ordinal number. Jadi ordinal number merupakan bilangan bertingkat atau berurut yang digunakan untuk menyatakan tingkatan, urutan, tanggal, posisi, lantai, dan lain-lain. Nah, umumnya ketika seseorang baru belajar bahasa Inggris dan diminta untuk menyebutkan tanggal bulan lahirnya, biasanya mereka masih menggunakan pola penyebutan tanggal, bulan, tahun lahir sebagaimana mereka menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya tanggal 3 Februari 1991 mereka langsung menerjemahkan secara literal 3 February 1991. Padahal penulisan yang benar adalah bulan dulu, baru tanggal, lalu tahun. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, February 3rd 1991. Jadi bukan 3 ya, tapi 3rd. Multiple number. Nah, multiple number merupakan bilangan kelipatan yang digunakan untuk menyatakan kelipatan atau frekuensi dari sesuatu. Misalnya, saya telah mengunjungi Parepare 2 kali. Kalau kita terjemahkan, I have visit Parepare twice. Jadi bukan to river ya, bukan 2 kali atau 2 times ya, tapi twice. Nah, fraction merupakan bilangan desimal atau pecahan yang digunakan untuk menyatakan bilangan yang jumlahnya kurang atau lebih dari bilangan utuh pokok. Ini biasanya kita gunakan untuk menyebutkan angka-angka yang sifatnya kita tidak bisa taksir jumlah pastinya. Jadi berikut ini merupakan beberapa contoh dari cardinal number atau bilangan pokok. Jadi ini merupakan bilangan biasa ya teman-teman, mulai dari angka 0 atau 0 sampai angka tak terhingga. Jadi bisa 1 triliun, bisa 9 triliun, 999 miliar, 999 juta, 999.999. Itu. Nah, kalau di sini saya contohkan dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 or 100, 1000 or 1000, 10,000, 50,000, 1 million atau a million. Nah, teman-teman, jumlah angka di kardinal ini tidak terbatas.
Teman-teman, jika ada di atas triliun, kuadriliun, itu pun juga bisa. Sebagai contoh, mari kita perhatikan beberapa deretan angka berikut ini. Yang pertama, 5, 14, 17, 48, 63, 99, 111, 206, 888. Nah, coba silakan teman-teman ucapkan deretan angka berikutnya. Oke. It's good. Oke, keep going. Oke, dan angka terakhir adalah 9 trillion 999 billion 999 million 999,999. Very good. Selanjutnya, ordinal number. Jadi berbeda dengan cardinal number, jika pada cardinal number dia hanya berupa angka biasa, tidak ada kode huruf tertentu di belakang angka tersebut, maka pada ordinal number dia memiliki kode khusus. Jadi biasanya ketika akhirannya adalah 1, maka kita tetap ucapkan first. Jadi angka 1, angka untuk urutan 1 kita ucapkan first, 2 second, ketiga third, keempat fourth. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau 21 kita ucapkan 21st. Sementara kalau 11 kita ucapkan 11th. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa? Padahal kan akhirannya sama-sama 1. Kalau tadi 21 kita ucapkan 21st, 41 kita ucapkan 41st, 121 kita ucapkan 121st. Mengapa 11 tetap kita ucapkan 11th? Karena memang aturannya dari sana seperti itu, teman-teman. Sama halnya dengan angka 2, 12, dan 22. Jika angka 2 kedua, kita ucapkan second. Jika dia ke-12, maka kita ucapkan 12. Ketika dia urutan ke-22, kita ucapkan 22nd. Kalau misalnya 42, 42nd. Jadi ada kode ND di belakang angkanya. Kalau 3, dia pakai kode huruf RD. Jadi kalau posisi ketiga kita ucapkan third, posisi ke-13 13. Nah, posisi ke-23 23rd, posisi ke-73 73rd. Untuk 4 sampai 10 tetap dia pakai kode huruf TH. Jadi ada 4 kode huruf untuk ordinal number. Yang pertama kode huruf ST untuk akhiran 1 kecuali 11 ya. Jadi semua yang akhirannya 1 kecuali 11 dia pakai kode ST. Nah, untuk angka kedua akhirannya adalah ND. Jadi semua yang akhiran 2, angka kedua dia harus ada kode ND di belakang angkanya kecuali 12. Nah, untuk 3, posisi ketiga atau urutan ketiga dia pakai kode RD seperti third, 23rd kecuali 13. 4, 14, 24 tetap pakai kode TH. Begitu pula 5, 15, 50 tetap TH. Jadi yang lain cuma TH. Hanya first, second, third yang agak berbeda. Itu. Berikut contohnya. Jadi kalau kita lihat ini kan akhirannya 11. Maka kode di belakangnya adalah TH.
Selanjutnya, karena dia akhirannya 1, maka kode di belakangnya adalah ST. Penyebutannya 4671st. Nah, karena angka di terakhirnya adalah 2, maka kode di belakangnya adalah ND. Jadi penyebutannya adalah 98,600 second. Hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman pada deretan angka ini ada angka 12, maka kita gunakan kode TH. Penyebutannya 98,612. Nah, untuk angka ini 1.213. Dan angka ini 1.203. Itu. Jadi teman-teman harus bisa memahami ketika dia angka terakhirnya adalah 1 bukan 11, maka kita gunakan kode ST. Namun ketika angka akhirnya adalah 11, maka kita gunakan TH. Kalau angka akhirnya adalah 2, kita gunakan ND. Kalau 12, kita gunakan TH. Kalau angka akhirnya adalah 3, kita gunakan RD. Kalau 13, kita gunakan TH. Selanjutnya adalah multiple numbers atau bilangan kelipatan. Jadi ini beberapa contohnya. Yang pertama adalah 1 kali once, 2 kali twice, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 8 times, 9 times, 10 times. Jadi hanya 1 kali, bukan one time, tapi kita biasanya ucapkan once. 2 kali kita gunakan twice. 3 dan seterusnya kita gunakan 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 8 times, 9 times, 10 times. Itu. Nah, berikut ini penyebutannya. Jadi 120 kali 120 times, 46 kali 46 times, 1 juta kali 1 million times. Fraction merupakan bilangan terakhir dalam numbers. Jadi ada 1/2 kita ucapkan a half, 1/3 kita ucapkan 1/3, 1/4 kita gunakan 1/4, 1/5 kita gunakan 1/5, 2/6 kita ucapkan 1/6, 3/8 kita ucapkan 3/8, 8/2 kita ucapkan 8 1/2 karena 1/2 itu half, 7 2/3 kita ucapkan 7 2/3, dan 10 1/4 kita gunakan 10 1/4. Jadi ada, kalau teman-teman cermati, ini merupakan gabungan dari ordinal dan cardinal number. Seperti contoh ini. Ini 1-nya merupakan cardinal number, yang di bawahnya merupakan ordinal number. Jadi cardinal number, ordinal number. Begitu pula angka yang lain, kan? Dia punya kode-kode tertentu di belakangnya. Oke. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahami pengaplikasian atau penggunaan numbers dalam kalimat sehari-hari, yuk perhatikan contoh kalimat berikut ini. Jadi yang pertama adalah I have 1 sister and 4 brothers. Jadi saya mempunyai 1 orang saudari dan 4 orang saudara. Angka 1 di sini menggunakan angka biasa, begitu pula angka 4-nya. 7 plus 3 is 10. Nah, kalimat ini untuk kalimat penjumlahan. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sama, masih menggunakan bilangan biasa. You look like having 99 problems. Kamu tampak mempunyai 99 masalah. Ini kayaknya bermasalah sekali. Nah, angka 99 masih menggunakan angka biasa. Why you took all the 7 candies? Kenapa kamu mengambil ke-7 permen itu? Nah, angka 7-nya pun masih menggunakan angka yang sama, angka yang biasa atau bilangan pokok.
Wawang has 1 million subscribers in a year. Amin. Jadi Wawang mempunyai 1 juta subscribers in a year dalam setahun. Amin. Selanjutnya ordinal number. Jihad is my first son. Jihad merupakan putra pertama saya. Nah, my first son, bukan my one son, tapi my first son. Dia gunakan kode khusus ST di belakang angka 1, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. I was born in February 3rd, 1991. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa menyatakan tanggal bulan tahun lahir, bulannya dulu, baru tanggalnya menggunakan ordinal number dan tahunnya menggunakan cardinal number. Jadi angka 3 menggunakan kode khusus RD di akhirannya. He is the 62nd athlete who complete the marathon. Dia merupakan atlet yang ke-62 yang menyelesaikan maraton. Dia menggunakan ini, kode khusus ND karena akhirannya 2. My sister's office is on the 9th floor. Jadi kantor saudari saya berada di lantai 9 atau lantai ke-9. Dia gunakan 9th. This is your 1000 first excuses to not working. Ini merupakan alasanmu yang ke-1001 untuk tidak bekerja. Jadi karena dia merupakan bilangan ordinal, maka pada akhirannya angka 1 kita gunakan kode ST. Untuk contoh multiple numbers, Nurrahma Safarina saved my life twice today. Jadi Nurrahma Safarina menyelamatkan hidup saya 2 kali hari ini. Jadi saya 2 kali diselamatkan oleh Nurrahma Safarina hari ini. We have cleaned the room 4 times. Kami telah membersihkan ruangan tersebut 4 kali. I have visit Parepare once last year. Saya telah mengunjungi Parepare sekali tahun lalu. Jadi saya sekali tahun lalu, saya sekali mengunjungi Parepare. The ball bounced 60 times on the floor. Bola itu memantul 60 kali di lantai. We have to knock the door 3 times before leaving. Kita harus mengetuk pintu 3 kali sebelum pergi. Fraction atau bilangan pecahan atau desimal. I need a half of cheese for my toast. Saya butuh setengah keju untuk roti panggang saya. 3/4 of people Indonesia will vote Anies Baswedan as the President of Indonesia in 2024. Jadi 3/4 dari rakyat Indonesia akan memilih Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang. They have spent 1/3 of their time playing football. Mereka telah menghabiskan 1/3 waktunya bermain bola. Nah, itu dia materi tentang numbers. Jadi, kalau saya boleh review, ada 4 jenis numbers dalam bahasa Inggris. Yang pertama, cardinal number atau bilangan biasa. Yang kedua, ordinal number atau bilangan berurut. Yang ketiga, multiple numbers, bilangan kelipatan. Dan yang terakhir adalah fraction number atau bilangan desimal atau pecahan. Jika menurut teman-teman materi ini berguna, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.